masih cukup hangat diingatan. Anggota DPRD di Takalar, Sulawesi Selatan, baku hantam dengan sesama rekannya di ruang sidang saat pembahasan LKPJ pada 4 Mei lalu. Aksi jual beli pukulan itu melibatkan Andi Nor, yang juga adalah Ketua DPC PDIP Takalar, dan 2 rekannya Johan Nojeng dan Bakri Sewang. Berita yang beredar, akibat perkelahian itu ada yang jatuh tersungkur dan bersimbah darah, lalu dilarikan ke rumah sakit. Menariknya, Andi Nur memukul kedua temannya menggunakan double stick yang diikat di pinggangnya. Mungkin beliau sudah siapkan dari rumah. Bagi mereka yang sering nonton film kungfu, pasti cukup familiar dengan Bruce Lee. Ia adalah aktor bela diri dari Hong Kong yang super lihai dalam bermain double stick. Dalam setiap adegan baku hantam, aktor kelahiran San Francisco itu selalu menggunakan double stick untuk melumpuhkan lawan. Andi Nur, politisi partai Banteng itu, rupanya cukup akrab dengan film-film Bruce Lee. Boleh jadi, waktu-waktu kosong selepas paripurna diisi dengan menonton adegan ekstrim, atau sekedar berandai-andai. Keduanya punya kesamaan aliran bela diri. Andi semacam terpacu untuk memperagakan kemampuan bermain double stick Bruce Lee di medan yang berbeda. Akhirnya, teman jadi korban. Cerita anggota Dewan baku hajar itu memang bukan hal baru. Terjadi hampir di seluruh pelosok tanah air. Di NTT juga pernah. Tak hanya di Susat Cidang, ada juga anggota dewan yang bawa parang ke kantor. Mungkin mau cincang sapi atau kambing, entahlah. Kursi tiba-tiba melayang ke pimpinan sidang. Itu hal biasa. Ada yang lepas baju, buka jurus, dan tantang duel. Sesekali salto belakang sambil pasang muka garang. Benar kata Bang Mamat, kalau tak ricu, itu bukan anggota dewan. Hari-hari ini kita jarang menemukan duel argumentasi yang ketat di sana. Ruang rapat sebagai simbol tukar tambah pikiran yang semestinya dipakai untuk mempertengkarkan gagasan berubah menjadi ajang bela diri. Tempat yang semestinya menampung aspirasi rakyat dengan menghidupkan semangat diskursus beralih fungsi menjadi tempat baku faal. Dewan itu sebetulnya diutus untuk berdebat habis-habisan di ruang sidang, memperjuangkan kepentingan publik dengan memaksimalkan isi kepala. Mereka diperintahkan akal sehat untuk bertindak bukan oleh kepentingan politik atau kompromi oligarkis. Konsekuensinya, orang yang duduk di sana mesti akrab dengan duel gagasan, terbiasa dengan silang pendapat. Itulah yang membedakan cara kerja preman dengan anggota dewan. Yang satu menggunakan otot dan suara besar, yang satu menggunakan otak dan kemampuan politik analisis. Memang ini terlampau ideal, sangat utopis bahkan. Sama seperti ingin memiliki Aurel Hermansyah dan Motong Tidur Atta Halilintar. Dua-duanya mustahil. Dengan kondisi sumber daya manusia yang pas-pasan, kita tidak bisa berlebihan memaksa mereka. Isi kepala setiap orang berbeda-beda. Ada yang diisi dengan bacaan politik dan analisis kebijakan yang super ketat. Ada pula yang diisi dengan game dan video-video panas. Ada yang diisi dengan referensi politik global semisal. Ada pula yang diisi dengan togel atau bola guling. Ada yang diisi dengan narasi keberpihakan terhadap rakyat. Ada pula yang diisi dengan keberpihakan pada mantan atau simpanan. Di tengah ekspektasi publik yang tinggi dan kondisi RAM otak yang mungkin hanya 2 giga itu, memori interta sebagai anggota dewan kita agaknya tak cukup menampung hal-hal semacam ini. Publik harus lebih banyak memahami bahwa mereka yang dipercayakan untuk mewakili suara rakyat di parlemen bukan hanya karena isi kepala, tetapi juga isi pocket. Kita tak perlu marah. Nanti bikin sakit kepala dan darah tinggi. Biarkan alam yang menyeleksi. Sesekali kita bantu menertawakannya. Toh masih banyak anggota dewan yang baik. Tetaplah menjadi anggota dewan
meski tak berguna. Catatan ini saya tulis selepas menenggak arak semalam.